Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NIM A1A32509, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. MK Globalisasi. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Isu lingkungan hidup. Isu lingkungan telah menjadi isu global yang sangat penting, mendampingi agenda klasik dalam politik internasional, yakni isu keamanan dan ekonomi. Isu lingkungan hidup mulai muncul ke permukaan dan diperdebatkan setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktornya yaitu dengan ideologi maupun militer antara kedua superpower, kesempatan untuk membahas lainnya menjadi perdebatan di kalangan negara. 2. Terdapat kesadaran publik dan media tertangkap perubahan lingkungan global karena gejala-gejala yang mengindikasi terjadinya degradasi lingkungan global seperti musim panas yang berkepanjangan di pada tahun 1998. Scientific Komunikasi mulai membeberkan hasil-hasil penelitian mereka pada informasi terkait dengan kepada para pembuatan kebijakan. Banyaknya proses eksploitasi yang berlebihan antara lingkungan hidup secara relatif dalam skala lokal atau nasional, dan ini terjadi sejumlah beberapa yang kemudian dengan demikian diakui bahwa sebagian besar masalah tantangan dalam politik internasional barangkali yang menarik dan perlu bahwa isu-isu di lingkungan internasional memberikan tantangan terhadap beberapa pendekatan dominan dalam hubungan nasional. Isu energi dan lingkungan hidup, khususnya yang terkait energi, menjadi sangat penting karena melibatkan banyak pihak yang kepentingan global. Hal ini terlihat dari beberapa branding internasional, terutama mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca. Negara berkembang cenderung berhati-hati dalam ke pasar berapa karena ingin melindungi industri domestik, terutama sektor pertanian. Sementara itu, dalam isu energi dan lingkungan, negara-negara maju justru sering enggan berkomitmen karena pengurangan emisi tanpa pada penuh industrialisasi dan asal muasal bencana. Sebagian besar bencana lingkungan saat ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor utama kerusakan lingkungan meliputi deforestasi, pertanian ladang rendah, perkebunan sawit, dan industrialisasi. Semua itu berkaitan dengan sistem produksi ekonomi yang digunakan manusia. Menurut Martin Wolf, ekonomi pasar dianggap lebih sedikit merusak lingkungan dibandingkan ekonomi sosialisasi. Namun, negara-negara industri maju justru menjadi penyambung terbesar emisi agar rumah kaca. Bahkan negara seperti China mengalami peningkatan kerusakan lingkungan saat beralih ke ekonomi pasar. Pemanasan global. Semakin menipisnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak dan batu bara, sehingga pendorong para ilmuwan di negara-negara untuk mengembangkan energi alternatif sebagai biofuel. Namun, penggunaan biofuel juga menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengganggu ketersediaan pangan. Isu pemanasan global dan perubahan pentingnya iklim yang kali ini menjadi masalah dunia. Dampak utama pemanasan global yaitu dampak perubahan iklim. Peningkatnya suhu sedang. Sejak tahun 1990, suhu rata-rata tahunan telah meningkat sekitar 0,3 derajat Celcius pada seluruh musim. Peningkatan intensitas curah hujan per tahun diperkira meningkat risiko banjir secara signifikan. Ancaman terhadap keamanan pangan sebagai akibat perubahan iklim pada bidang pertanian. Naiknya permukaan air laut ini akan mengenai daerah produktif pantai, mempengaruhi pertanian dan penghidupan pantai, termasuk pertambakan ikan dan udang, produksi padi dan jagung. Upaya mengatasi global warming ditingkatkan negara. Pertama, di bidang pertanian, perubahan mulai dilakukan dengan adanya penelitian yang intensif untuk menemukan bibit unggul yang diharapkan
mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah lebih banyak. Selain itu, penelitian itu juga diharapkan mampu menghasilkan bibit tahan hama dan juga bisa tetap hidup di tengah musim kemarau. Kedua, di bidang peternakan, upaya mengatasi juga mulai banyak dilakukan di wilayah Asia Selatan yang dikenal sebagai penghasilan utama, susu. Upaya untuk mengurangi emisi mulai terlihat tingginya kandungan agar merata inilah kemudian turut menyumbang peningkatan laju pemanasan global ini. India berusaha mengatasi hal ini dengan cara meningkatkan kualitas makan ternak dan juga menghentikan laju kelahiran sapi dengan mengurangi jumlah sapi jantan. Ketiga, di bidang energi, peningkatan investasi dan jaga penggunaan energi ramah lingkungan mulai digalakkan. Keempat, di bidang manajemen sumber air perubahan dilakukan cara peningkatan perubahan bagi kawasan air telah masih bisa dipertahankan dan juga melakukan pengembangan teknologi proses pengubahan air laut menjadi air tawar seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Kelima, di bidang kehutanan perubahan juga dilakukan dengan berbagai cara, misalnya Uni Eropa baru-baru ini melakukan perjanjian perdagangan baru dengan Indonesia terkait perjualan kayu dan mebelnya. Uni Eropa hanya mau membeli produk kayu dan mebel Indonesia yang sudah bersertifikat, yang berarti kayu-kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan industri. Keenam, gaya hidup masyarakat pun sedikit mulai berubah akibat penguatan perhatian terhadap isu pemanasan global. Misalnya, kami masyarakat Cina mulai memiliki produk yang ramah lingkungan, mulai dari produk rumah tangga seperti lampu LED hingga modal transportasi. Bagaimana respon di tingkat global? Dalam merespon isu lingkungan dan secara spesifik pemanasan global, para pemimpin dunia memberikan perhatian yang cukup serius. Respon tersebut muncul dalam skala regional dan global. Selanjutnya, global governance dan tata kelola dunia internasional. Governance dan global governance menyatakan bahwa tindakan sinonim governance dengan government, keduanya merujuk pada perilaku yang terarah. Aktivitas melaksanakan dengan dukungan otoritas normal dalam artinya memiliki wewenang dan aktivitas kekuasaan serta untuk memastikan implementasi kebijakan terlaksana.